Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Saudaraku pemirsa TV1 rahimakumullah, kita semua berjumpa kembali dalam program Assalamualaikum Nusantara. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan ayat yang Abi Amir bacakan adalah tentang kematian. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut nyawa hamba-hambanya. Semua kita pasti akan mati. Karena Allah yang menentukan kematian ini. Semua makhluk akan berakhir. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua wujud selain Allah akan berakhir. Kecuali makhluk-makhluk yang Allah abadikan sesuai dengan kehendaknya. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan ini semua. Dan Allah punya pasukan khusus untuk mencabut nyawa manusia. Dalam surah An-Nazi'at, Allah menceritakan bahwa ada malaikat yang khusus mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman. Dan Allah menggunakan istilah wan-nazi'at. Dari kata naza'a yanza'u, artinya mencabut dengan keras. Mencabut dengan keras. Jadi para malaikat, mereka adalah makhluk-makhluk yang spesialis, punya tugas khusus dari Allah untuk mencabut nyawa. Nah, orang-orang yang tidak beriman, yang mereka hidupnya maksiat, dosa, hidupnya najis, ya, coba habis berzina nggak pernah mandi, nggak pernah mereka berwudu, najis hidupnya, dan penuh dengan maksiat, nggak ada pahalanya sama sekali. Setiap hari makan apa yang Allah sediakan, minum air yang Allah sediakan, perbuatannya bukan untuk Allah. Bayangkan coba, kalau ada seorang karyawan, dia menikmati fasilitas kantor, tapi perbuatannya setiap hari melawan pemilik perusahaan. Tentu kan orang seperti ini tidak tahu diri. Nah, ada orang hidup di muka bumi ini, dia menggunakan cahaya matahari dari Allah, menggunakan air dari Allah, makan buah-buahan dari Allah, semua dari Allah. Tapi perbuatannya, ya Allah, menyedihkan. Dia melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hatinya terpaut ke dunia. Hatinya bersama dunia. Sulit untuk pindah ke alam akhirat. Dia tidak siap pindah ke alam akhirat. Mengapa? Karena dia sudah menyatu dengan dunia. Maka ketika para malaikat berusaha untuk mencabut nyawanya, malaikat mencabut nyawanya dengan keras. Wan-nazi'ati gharqa. Perhatikan, demi para malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang tidak beriman, para pendosa, para pendurhaka, mereka dengan keras
Kenapa keras? Karena memang rohnya ini pengennya di dunia saja, nggak mau pindah ke akhirat. Karena dia tahu kalau pindah ke akhirat dia akan dihisap, dia akan diadab oleh Allah. Dia ketakutan. Maka dia benar-benar terus bertahan. Maka terpaksa pencabutan harus terjadi. Wanazi'ati warqa, demi para malaikat yang mencabut nyawa para pendosa, para pendurhaka dengan keras. Di situ malaikat berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang kotor, ukhruji ila sakhatillah, keluarlah kamu menuju kemurkaan Allah. Ya Rabb, langsung dicabut dengan keras. Begitu keluar, seluruh seantero alam semesta, seantero langit, semuanya mencium bau busuk. Dan semua melaknat. Ruh siapa ini? Laknat. Di mana-mana laknat. Karena dia hidupnya melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, alangkah sedihnya roh seperti ini tidak punya tempat. Karena memang pekerjaannya tidak pernah memuliakan Allah. Pekerjaannya tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Perbuatannya hanya menggerogoti nikmat Allah, tapi untuk berbuat dosa yang lain. Maka sungguh murka Allah tak terhingga kepadanya. Dan semua malaikat Allah melaknatnya. Wanazi'ati gharqa. Malaikat ini benar-benar murka dan marah. Kenapa sih kok ada makhluk seperti ini? Gak tahu diri, diberi akal, tidak digunakan untuk berterima kasih kepada Allah SWT. Kebalikannya, ada kematian lain lagi. Kematian seorang yang beriman kepada Allah. Setiap hari berwudu, mencuci dosa-dosanya. Dosa mata dibersihkan, dosa hidung dibersihkan, dosa mulut dibersihkan dengan air wudu. Dosa tangan dibersihkan. Masya Allah, cerah ceria. Merasa indah sholat, indah sujud, indah membaca Quran, indah membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Nggak pernah bosan dia menikmati firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hidangan yang turunkan dari langit. Hiburannya hanya membaca Quran. Dulu para sahabat, mereka generasi contoh terbaik yang selalu hidup bersama Quran. Mereka tidak pernah punya referensi yang lain. Hiburannya mereka hanya membuka Quran, mengulang-ulang baca Quran. Sampai-sampai diceritakan bahwa yusma' min buyutihim sautun kadawin nahar. Terdengar di rumah-rumah mereka suara mendengung orang-orang membaca Quran. Masya Allah. Air mata menetes karena bertobat kepada Allah SWT. Sujud tak pernah bosan, gak pernah berhenti. Puasa Ramadan menahan dari nafsu. Jangan sampai nafsu memimpin dirinya. Justru dia mengendalikan nafsunya. Masya Allah. Nah, inilah jiwa yang beriman. Jiwa yang beriman, ketika dicabut nyawanya, dia ringan sekali. Karena dia memang rindu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia rindu ingin ketemu Allah. Dia rindu ingin bersama Allah. Dia rindu ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah membangun rumah di surga dengan solat-solatnya. Nabi bersabda, inna bil yaum isnataya asyrakah. Sesungguhnya setiap hari ada 12 rakaat. Man shalla bil yaum isnataya asyrakah tatawuan faqad bana baitan fil jannah. Siapa yang setiap hari melaksanakan 12 rakaat minimal, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, berarti kan ya, sebelum duhur, sesudah duhur, sebelum asar, sesudah maghrib, sesudah isya, ya, sebelum subuh, fajar. Total 12 rakaat ini minimal. Memang ada 4 rakaat sebelum duhur, ada 4 rakaat sesudah duhur ada. Itu
Minimal 12 rakaat kata Nabi. Faqad bana baitan fil jannah. Jadi orang yang mengerjakan 12 rakaat ini setiap hari, dia telah membangun rumah di surga. Dia rindu. Sudah dia bangun setiap hari. Dia tidak pernah meninggalkan salat sunnah qabliyah ba'diyah. Selalu dia menjaganya. Masya Allah. Maka begitu dicabut, memang dia sudah ingin segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Makanya malaikat yang mencabutnya mencabut dengan ringan. Wannashitati nashta. Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan ringan, dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak keras, karena dia memang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dicabut, ya Allah, tercium harum di seantero alam semesta, di seantero langit, harum sekali. Masya Allah, harum sekali. Ini dia saudaraku rahimakumullah, betapa indahnya orang seperti ini. Hidupnya penuh dengan keberkahan. Maka ketika dicabut nyawanya, dia tenang. Karena dia memang sudah siap untuk mati. Allahu Akbar. Saudarakumullah, Allah menceritakan ini dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pasti akan mati. Dan kita semua diingatkan selalu untuk kematian ini. Makanya kita diajarkan agar kita selalu ziarah kubur. Apa kata Nabi? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Aku dulunya melarang kalian untuk ziarah kubur karena dulu dikhawatirkan, karena iman para sahabat masih di awal-awal, takut nanti dianggap kuburan keramat lalu minta-minta kuburan. Enggak. Nabi setelah itu, setelah melihat sahabat sudah kuat imannya, sudah paham tentang akidah, tentang iman, kata Nabi, silahkan kamu ziarah kubur. Fa innaha tudzakirukum fil akhirah. Tudzakirukum bil akhirah. Dia mengingatkan kamu kepada akhirat. Dengan ziarah kubur, ingat akhirat. Assalamualaikum wa diyar minal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Aku akan menyusul kamu. Aku akan menyusul kamu. Ini pemandangan yang mengingatkan kita sehingga tidak terlena dengan dunia. Sehingga kita tidak menjadikan dunia sebagai tujuan. Begitulah kita diingat tentang kematian. Makanya dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kafal mautu wa'idhan. Cukuplah kematian sebagai pengingat. Cukuplah kematian sebagai pengingat. Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya kita husnul khotimah? Pertama, jadikan hidup kita ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua ibadah. Orang yang menjadikan hidupnya ibadah, pasti dia tidak akan berbuat dosa. Ketika dia bekerja di kantor, dia tidak akan mengambil yang haram. Pandangannya tidak akan dipandangkan kepada wanita yang bukan mahram. Pandangannya tidak akan digunakan untuk melihat yang Allah haramkan. Karena hidupnya untuk ibadah. Tangannya tidak akan digunakan untuk menyentuh, menulis hal-hal yang Allah haramkan. Ibadah. Kakinya tidak akan digunakan untuk melangkah ke tempat-tempat dosa. Ibadah. Maka ikrar yang dia ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjadi penguat dirinya untuk selalu konsisten beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara istiqamah. Ketika dia hidupnya untuk ibadah 24 jam, tidurnya ibadah, bangunnya ibadah, makannya ibadah, maka ketika dia dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicabut dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena semua hidupnya ibadah, maka tidak ada yang sia-sia dalam hidupnya. Dia pamit ke istrinya pagi-pagi, aku akan kantor untuk mencari nafkah. Maka dia pulang membawa nafkah yang halal, karena dia tahu aku sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjaga hatinya, menjaga jiwanya, menjaga hidupnya jangan sampai berlumur dosa. Dia pulang ke rumahnya dengan penuh cerah ceria. Istrinya menyambutnya dengan bahagia. Karena dia tidak pernah memandang yang lain. Yang paling cantik di depannya hanyalah sang istri. Hidupku untuk ibadah. Di rumahnya bersama keluarganya beribadah. Masya Allah. Istri memuliakannya.
anak memuliakannya, dia berbuat baik kepada keluarganya, dan dia memberikan terbaik untuk keluarganya. Begitulah ketika dia meninggal dunia dalam keadaan bersih seperti ini, maka dia menjadi pribadi yang husnul khatimah, karena semua hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah orang yang selalu menjadikan visi hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku tidak pernah menciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Begitulah dia pribadi yang istiqamah. Yang kedua, jangan lepas hidup kita dari zikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan bahwa kita adalah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Perhatikan, hendaklah berzikir selalu, setiap saat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia selalu berzikir kepada Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jangan lepas lidah ini mengucapkan tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfirullahaladzim. Ini tasbih yang Nabi sukai setiap saat. Pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggikan Allah. Allah yang maha tinggi. Kita semua siapa? Kita tidak punya apa-apa. Kita hanyalah miliknya. Dan kita semua akan kembali kepadanya. Kita hanya membutuhkannya. Dan kewajiban kita hendaklah berzikir kepada Allah. Jangan menjadikan yang kita sebut selalu hanya masalah harta, masalah uang, masalah kepentingan. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Sebut nama Allah. Bangun pagi berzikir. Sungguh saudara rahimakumullah, Imam An-Nawawi pernah mengumpulkan zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Zikir Nabi begitu banyak. Nabi setiap terbangun dari tidurnya berzikir. Makanya Nabi bersabda, "Man ta'arrah bil-lail." Siapa yang terbangun di malam hari. Tsumma qala, lalu beliau berkata, "La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfirli." Ya Allah, ampuni aku. Ghafarallahu lahu. Allah mengampuni dosa-dosanya. Terbangun berzikir. Bangun tidur berzikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masya Allah. Mau tidur berzikir. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Mau masuk toilet berzikir. Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Keluar dari toilet berzikir lagi. Alhamdulillah adaba anil adza wa afani. Hidupnya berzikir, Masya Allah. Makanya Nabi ketika keluar dari toilet, Nabi minta ampun kepada Allah. Ghufranak. Alhamdulillahilladzi adaba anil adza wa afani. Sempat para ulama hadis mereka mencari makna. Kenapa kok Nabi minta ampun kepada Allah pada saat keluar dari toilet? Ternyata setelah mereka meneliti semua buku hadis, semua zikir Nabi, ternyata mereka menemukan bahwa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatruku dzikrullah wala lahdah illa wa huwa fil hammam fakariha ala nafsihi ayadhkurullah fi fastaghfarallah inda khurujil hammam. Masya Allah, Nabi tidak pernah meninggalkan zikir satu detik pun, kecuali ketika di toilet. Dia merasa makruh, takut dianggap dosa oleh Allah. Di toilet tempat kotor berzikir, Nabi berhenti berzikir, keluar langsung, ghufranak, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Subhanallah. Saudaraku rahimakumullah, itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidupnya berzikir. Maka orang kalau berzikir terus menerus, orang putus, ya pasti ketika dicabut nyawanya, meninggal dunia dalam keadaan berzikir. Lidahnya sedang basah dengan zikir, lidahnya sedang penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah saudaraku rahimakumullah, pribadi yang selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia husnul khatimah. Tidak pernah dia khawatir tentang hidupnya, karena semua dalam kebaikan-kebaikan. Itulah
Cara yang kedua, hendaklah selalu berzikir. Apa yang dilakukan Imam Nawawi? Sebuah buku tebal Imam Nawawi ini, begitu terbit buku ini, luar biasa. Ternyata isinya tentang zikir-zikir Rasulullah SAW. Itulah namanya kitab Al-Adhkar. Para ulama menyebutkan bahwa ini kitab yang luar biasa. Hidupnya Rasulullah penuh dengan zikir. Makanya benar kalau hidupnya Nabi husnul khatimah. Karena Nabi semua bersama Allah SWT. Dan mereka berlomba-lomba mengamalkan isi zikir ini. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa man indahul adhkar faka'anna ma indahud dunya wa ma fiha. Orang yang punya kitab Al-Adhkar dan mengamalkan isinya, sudah cukup sudah. Dia seperti punya dunia dan seisinya. Masya Allah. Ini cara yang kedua. Supaya kita husnul khatimah, berbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah bacalah Al-Quran selalu. Al-Quran. Ini Al-Quran di depan kita. Ini tidak pernah jauh dari kita, tergantung kita. Bahkan Al-Quran ini sudah ada di HP-HP kita. Allah berjanji bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Allah sudah menggerakkan semua manusia di muka bumi, yang beriman, yang kafir sekalipun, mereka juga ikut menjaga Quran. Bahkan mereka membuat Quran digital, sampai mereka membuat Quran software untuk supaya laku bisnisnya. Masya Allah, sekarang sudah tidak mungkin Al-Quran hilang. Gak usah khawatir saudaraku, Quran hilang. Tapi khawatirlah, jangan-jangan kita tidak sempat membacanya. Jangan-jangan kita tidak mampu membacanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini zikir, baca Quran. Dia nggak pernah dibatasi waktu oleh Allah. Semua ibadah ada waktunya. Sholat ada waktunya. Ada waktunya semua. Puasa Ramadan ada waktunya. Pergi haji ada waktunya. Tapi membaca Quran nggak ada waktu. Kapan saja kita bisa baca. Makanya pas dia baca Quran dicabut nyawanya, meninggal dunia, husnul khatimah. Masya Allah. Jadi kejarlah semua ibadah yang tidak dibatasi waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti zikir, baca Quran, ini semua adalah keindahan-keindahan hidup di mana kita selalu merasakan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ayo kita perbanyak membaca Quran. Tidak ada yang sia-sia ketika kita selalu hidup bersama Quran supaya kita husnul khatimah. Yang keempat, saudaraku Allah, supaya kita husnul khatimah, cari sahabat yang baik. Karena dengan sahabat yang baik, kita akan diingatkan untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersama penjual parfum akan kebahagiaan harumnya. Orang yang bersama ulama akan kebahagiaan ilmunya. Maka kemana-mana dia bersama sahabatnya. Dulu Rasulullah SAW adalah contoh terbaik. Sahabatnya adalah orang-orang terbaik. Mengapa? Karena mereka bersahabat dengan Rasulullah SAW. Para tabi'in menjadi generasi terbaik karena mereka bersahabat dengan sahabat Rasulullah SAW. Tabi'in menjadi terbaik juga karena mereka bersahabat dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Persahabatan menentukan. Semakin kita banyak bersahabat dengan orang baik, kita akan dimudahkan untuk selalu bersama kebaikan-kebaikan. Ada sebuah cara kita dengan cara bikin komunitas misalnya. Komunitas untuk mengaji, komunitas untuk berdakwah, komunitas untuk membantu urusan sosial. Apalagi sekarang di musim pandemi, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah, ayo kita bergabung dengan sahabat-sahabat yang soleh, membantu kemanusiaan di mana-mana. Maka ini semua adalah cara kita untuk husnul khatimah. Pas dicabut, kita sedang membantu orang-orang miskin. Pas dicabut, kita sedang bersama mereka membaca Quran. Pas dicabut, kita sedang bersama sahabat-sahabat kita mentaati Allah SWT di masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah untungnya orang-orang yang bersahabat dengan sahabat yang baik. Saudarakumullah, lingkungan membantu kita untuk selalu istiqamah. Sahabat membantu kita untuk istiqamah. Zikir mengingatkan kita untuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran menguatkan kita untuk selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini jalan husnul khatimah saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menutup harinya
di saat hari terakhir dicabut nyawanya dalam ketaatan kepada Allah, inilah orang yang paling bahagia, inilah orang yang paling berkah, inilah orang yang paling untung, karena dia telah mengakhiri hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Ingat bahwa al-ibrah bil khawatim, bahwa kebaikan segala sesuatu sangat ditentukan oleh di akhirnya. Rubba kalimatin yadkhulu bihan nar, boleh jadi karena itu kalimat seseorang baik semuanya, tapi terakhirnya dia su'ul khatimah, masuk neraka karena itu kalimat. Makanya hati-hati dengan sebuah kalimat yang kita laksanakan, yang kita ucapkan. Rubba kalimatin yadkhulu bihal jannah, boleh jadi juga satu kalimat membuat kita masuk surga. Jadikan akhir kita saat kita diambil oleh Allah, kita dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan ketaatan, sehingga kita menjadi hamba Allah yang hakiki. Allah, itulah dia hakikat kematian yang harus kita songsong sebagai jalan hidup kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai di akhir hidup kita ternyata na'udzubillah min dzalik adalah su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita jaga akhir hidup kita dengan amal soleh yang terus menerus, sehingga pas kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.